خير البرية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jemaah Majelis Ta'lim wal Quran Shadaqat Taufiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini di tempat ini, di siang ini, kita bersama-sama memperingati haul daripada orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita damba-dambakan syafaatnya, pimpinan kita nanti di dalam surga, ialah Ummina Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kita tampakkan semangat kita memperingati haul beliau. Kita rasakan bahwasanya beliau pada hari ini melihat kepada kita, beliau mendengar kepada kita. Kita rasakan beliau hadir di tempat ini. Kita berharap dengan keberkahan beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di dalam sehat, dan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca syair beliau. Sa'adana fi dunya fawzana فوزنا
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليك يا أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء. السلام عليك يا أفضل نساء العالمين. السلام عليك يا أول المؤمنات. السلام عليك يا من تشرفت بعشرة وصحبة سيد المرسلين. السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين. السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودفعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين. السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغها السلام من الله الجليل. السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواج وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. اللهم انشر نفحات الرضوان عليها واهدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اعلِ درجاتها في الجنة وانفعنا بأسرارها وأنوارها ونفحاتها وخصوصياتها وكراماتها وعلومها واحمنا بعنايتها في الدين والدنيا والآخرة. وارفع عنا وعن جميع إخواننا المسلمين من البلايا والمصائب والأمراض والآفات والعاهات والفتن ما ظهر منها وما بطن. وارزقنا بجاهها الفتوح والغنو والرسوخ والتوبة النسوح وصلاح الشأن الظاهر وباطنا في الدنيا والآخرة. وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضير بسر أسرار سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 6, An-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Bermula Nabi Muhammad itu beliau lebih utama untuk diutamakan. Beliau lebih utama untuk diistimewakan dengan orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Dan istri-istri Nabi Muhammad itu adalah ibu bagi orang-orang beriman. Oleh karena itu istri-istri Nabi Muhammad itu disebut dengan Ummul Mukminin, ibu orang beriman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail wa khairu nisa'iha Khadijah. Juga salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau pernah bersabda, sebaik-baik wanitanya adalah Khadijah. Ini pujian baginda Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah. Kata Rasul, sebaik-baik wanita adalah Khadijah. Memang kata Nabi ada 4 wanita yang paling mulia di alam semesta ini yang nanti akan menjadi pemimpin di dalam surga. Yang pertama adalah Ummina Sayyidah Khadijah, istri baginda Rasul. Yang kedua adalah Sayyidah Fatimah, anak baginda Rasul. Yang ketiga adalah Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa. Dan keempat adalah Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Dan Siti Maryam dan Siti Asiyah ini nanti di dalam surga akan menjadi istrinya baginda Nabi Muhammad SAW. Namun dari semua istri-istrinya baginda Nabi yang paling istimewa di dalam surga tetap adalah Ummina Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa radhaha. Bahkan baginda Rasul SAW pernah bersabda, laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Sungguh aku cinta kepada Khadijah. Rancang Nabi berucap,
Sungguh aku cinta kepada Khadijah, maka aku pun cinta kepada orang-orang yang hatinya cinta kepada Khadijah. Aku cinta kepada Khadijah, sungguh aku cinta kepada orang-orang yang mencintai kepada Khadijah. Ini luar biasa cintanya Nabi Muhammad kepada Ummina Sayyidah Khadijah. Bahkan Siti Khadijah ini adalah cinta pertamanya baginda Nabi Muhammad. Beliau adalah istri pertamanya baginda Nabi Muhammad. Beliau adalah perempuan yang luar biasa. Orangnya sangat cantik, cerdas, kaya, tawadhu, dan selalu memberikan rasa cinta dan kasih sayang. Beliau adalah istri pertama baginda Nabi Muhammad yang membela Nabi dengan jiwa, harta, dan ketabahan dalam memperjuangkan Islam. Ummina Sayyidah Khadijah ini nasab beliau ialah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Nasabnya Ummina Sayyidah Khadijah ini bertemu dengan nasabnya baginda Nabi di kakek keempat beliau yang bernama Qusay. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Di Qusay inilah kakek keempat Ummina Sayyidah Khadijah, nasab beliau bertemu dengan nasabnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummina Sayyidah Khadijah ini perempuan yang sangat dicintai baginda Nabi Muhammad. Sering Nabi Muhammad menyebut-nyebut tentang Sayyidah Khadijah. Bahkan di dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan Sayyidah Aisyah. Beliau berkata, Siti Aisyah, aku di sini tidak pernah cemburu lawan bini-bini Nabi Muhammad. Aku tidak pernah di sini cemburu lawan bini-bini Nabi Muhammad kecuali selingkuh lawan Siti Khadijah. Padahal aku di Siti Aisyah tidak pernah bertemu Siti Khadijah. Aku tidak pernah mendapat lawan Siti Khadijah, tapi aku cemburu lawan Siti Khadijah. Kenapa? Karena seringnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut tentang Siti Khadijah. Sering Nabi Muhammad berkisah-kisah dengan sahabat beliau tentang keagungan, kemuliaan, pengorbanan Ummina Sayyidah Khadijah. Beliau sangat mencintai kepada Ummina Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa radha. Bahkan kata Siti Aisyah, rancang Nabi Muhammad itu sering menyembelih kambing. Daging-dagingnya itu dibagi-bagi sendiri kepada kerabat keluarga Siti Khadijah, bahkan kepada teman-teman Siti Khadijah. Teman-teman Siti Khadijah sangat dimuliakan Nabi Muhammad. Pernah suatu kali, Siti Aisyah, ada seorang perempuan tua datang kepada Nabi Muhammad. Ini kisah sesudah Siti Khadijah meninggal dunia. Datang seorang perempuan tua bela kepada kami, Siti Aisyah. Datang bayang kepada Nabi Muhammad, dibukai oleh Nabi Muhammad, disambut dimuliakan luar biasa, dihormati oleh Nabi Muhammad. Si perempuan tua ini tadi, Siti Aisyah mengintip, disambut luar biasa, dimuliakan Nabi Muhammad pakai kisah bahwa panggilan doa si wanita tua ini tadi. Setelah wanita tua ini pulang, Siti Aisyah bertakun lawan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, siapa perempuan tua tadi pian jadi memuliakan luar biasa, pian maafkan Nabi, pian pakai sahabat panggilan lawan perempuan tua tadi. Lalu jawab Nabi, itu adalah temannya Siti Khadijah. Dia dulu adalah sahabatnya Siti Khadijah. Waktu Siti Khadijah hidup, rencananya belam kepada kami. Siti Khadijah ini perempuan yang sangat dicintai Nabi Muhammad. Bahkan ia memang ialah yang ngarannya cinta sejati. Yang ngarannya cinta sejati dan ketulusan di dalam mencintai itu akan terbukti sesudah adanya pernikahan. Sesudah adanya pernikahan itu belum kawin lagi kepada aku cinta padamu baru kawin lagi bisa jadi staynya kepada aku cinta padamu soalnya banyak pasti genap di lain. Jadi ketulusan di dalam mencintai yang ngarannya cinta sejati itu akan terbukti sesudah adanya pernikahan. Lebih-lebih lagi sesudah wafatnya orang yang dicintai itu. Selebih-lebih lagi sesudah wafatnya orang yang dicintai itu. Makanya Nabi Muhammad itu sangat
mencintai Siti Khadijah. Beliau karena bosan-bosannya menceritakan tentang Ummi Siti Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita Allah Ta'ala cinta kepada Ummi Siti Khadijah. Mudah-mudahan kita sebangsaan zurin-zurin kita dicintai Ummi Siti Khadijah. Amin. وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه التي تشرفن بعشرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. Juga salawat salam kita haturkan kepada keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi dan istri-istri Nabi Muhammad, lebih khusus lagi Ummi Siti Khadijah radhiyallahu anha yang beliau itu mendapat keberuntungan luar biasa dengan berkhidmat kepada Nabi Muhammad. Berkhidmah. Inilah keistimewaan Siti Khadijah melebihi daripada istri-istri Nabi yang lain, di mana di bidang khidmah. Khidmahnya Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad itu luar biasa. Bahkan paling lawas. Kan Nabi Muhammad kawin itu umur 25. Siti Khadijah berumur 40 tahun. Nabi Muhammad kawin umur 25 tahun dengan Siti Khadijah. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, menjadi rasul itu di umur 40. Berarti 40 dikurang 25, 15 tahun Siti Khadijah mengucapkan bajunya Nabi Muhammad. 15 tahun Siti Khadijah memasakkan Nabi Muhammad itu sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Ditambah lagi pulang setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul di umur 40. Siti Khadijah meninggal di tahun ke-10 kenabiannya Nabi Muhammad. Berarti tambah pulang 15 ditambah 10 dengan kenabian Nabi 25 tahun jadinya badal. 25 tahun. Lalunya bini-bini Nabi yang lain itu 10 tahun aja. Di Madinah itu kita bagi-bagi. Ya Allah, lamunya Siti Khadijah seorang aja jadi. Siti Khadijah sangat dicintai Nabi Muhammad, ditambah lagi kan anak-anak Nabi Muhammad enam ikung direnakakan Siti Khadijah. Anak Nabi siapa kan? Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah Az-Zahra. Kayak Nabi Muhammad kata saya, nama Siti Khadijah. Tapi anak-anak Nabi Muhammad 5 ikung meninggal lebih dulu sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini kematian anak karena 5 ikung, tertinggal Siti Fatimah lagi seikung. Makanya Nabi Muhammad itu sayang benar lawan Siti Fatimah. Bukannya Nabi Muhammad kada sayang lawan anak-anak yang lain. Nabi Muhammad sayang berataan lawan anak-anak Sidin, tapi kenapa Siti Fatimah terlebih? Dasar Sidin lagi seikungannya. Ya kan tertinggal seikung yang lain meninggal. Tambah lagi pulang Siti Fatimah ada akan cucu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain di mapa Nabi Muhammad kada sayang lawan Siti Fatimah. Adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, beliau seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatuhan Siti Khadijah ialah 15 tahun daripada Nabi. Tatuhan biniannya 15 tahun daripada lakiannya. Tapi bujur pang ialah Siti Khadijah Tuhan Sidin umur 40, tapi bujur Tuhan tapi orangnya awet kandungan. Orangnya awet muda. Ibarat yang kayak artis tuh, yang kayak apa tak kakaknya Krisdayanti. Siapa tak? Yang salah itu deh. Tahu benar. Nah tuh ada, tapi dilihat awet anu. Ini macam-macam manusianya, ada umur Tuhan dilihat awet anu, ada juga umur Tuhan tapi dilihat awet anu dilihat Tuhan. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati, beliau adalah seorang pedagang yang terkenal kaya raya. Jadi Siti Khadijah ini orangnya sugih luar biasa. Bahkan disebutkan bila Siti Khadijah ini disebut dengan
Ratu Mekah. Orang yang paling sugih di kota Mekah, bahkan disebutkan andai kata seluruh kekayaan kota Mekah dikumpulkan, separuhnya itu adalah kekayaannya Ummi Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sidin adalah wanita karir, pedagang yang sukses. Harap Sidin tetap dagang, harap Sidin. Ini memang nilai di dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada disebutkan nilai 9/10 yang menyugihakan itu memang hasil daripada pedagang. Itu bisa disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad 9/10 pedagang itu dasar kebanyakannya menyugihakan. Lawan bila kita lihat nilai kesuksesan orang itu kebanyakannya dilihat dari kecerdasan itu orang. Lawan ada modal. Ulang. Ada biar nilai guru-guru berkisah nilai Sidin bertamu berobat di wadah mantri. Datang ke wadah si mantri gitu. Sekali di hati Sidin rumah si mantri ini macam-macam usaha. Di sebelahnya showroom, di sebelahnya lagi macam-macam jualan. Itihi Sidin ke atas sarang walet. Rumahnya Sidin ini pintarnya si menteri ini tengah-tengahnya kan tempat praktek Sidin kesuntikan. Di rumah Sidin itu macam-macam usaha. Showroom ada, bahasa suntikan ada, macam-macam jualan ada. Wah, ada juga guru-gurunya pintar juga si menteri ini. Jadi di orang kampung sana ini nampian lihat aja guru Sidin. Ada kan lagi Sidin? Ada lagi guru aja tuh jadi belakang rumah aja. Apa tuh deh? Di belakang rumah itu Sidin bakabun, macam-macam Sidin bakabun tarung kacang panjang. Nah di kakabun tuh guru aja Sidin beternak ayam lawan itik, di bawahnya iwak patin lawan nila yang rumah pintarnya. Dasar pintar jadi si mantri ini. Jadi orang kampung itu nyata aja pintar guru aja si mantri. Duitnya ada. Kami ini anak aja pintar kayak Sidin. Jujur juga. Modalnya ada. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat. Jadi Siti Khadijah ini adalah mulia di dunia, mulia di akhirat. Berhak kita kayak Siti Khadijah. Napa yuk mulianya di dunia yuk, untungnya Siti Khadijah di dunia yuk, sugi, untung sugi kok. Napa yuk jadi untung ya sugi. Mudah-mudahan kita adalah membaca manaqib orang sugi, mudah kita terjangkit sugi. Jangan itu rukun Islam. Rukun Islam itu berapa? Rukun iman 6 5. Apa? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Nah, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. 3 butir yang pertama tahu. Syahadat, sholat, puasa itu adalah ibadatun musytarikatun bainal aghniya'i wal fuqara. Ibadah yang bersyarikat antara orang sugih dan orang fakir, orang miskin. Orang sugih bersyahadat, orang miskin bersyahadat. Orang sugih sembahyang, orang miskin pun sembahyang. Orang sugih puasa, orang miskin pun puasa. 2 butir kan sisa zakat berhaji, kira-kira orang sugih, orang susah. Orang sugih. Zakat orang sugih. Susah mencari zakat. Zakatnya udah kita sugih berata. Haji bang, orang susah, orang sugih. Orang sugih. Untung ada orang sugih nang menunaikan haji. Untung ada orang sugih nang memurahkan si miskin. Kita berharap mudahan kita sugih sebarang supaya kau menyempurnakan rukun Islam yang 5. Kita berdoa di sini, kita berharap ya Allah jangan matikan kami kecuali sudah ziarah Mekah dan Madinah. Lawan pulang nila Sidin ini Siti Khadijah beruntung akhirat. Napa yo beruntungnya balaki Nabi Muhammad. Ada kegampangan, jangankan Nabi Muhammad, berarti ini tuan guru-guru di kita ini. Siapa kampun lagi untung banget.
Tapi ada Jepang juga ini stok lagi berdua. Mana guru panik? Kabur guru panik. Nah. Sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik, akhlak terpuji dan jujur dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Siti Khadijah kepada Baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira tawaran itu diterima oleh Baginda Al-Amin. Milah kisah-kisah awal pertemuannya Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Kisah asbabun nikahnya, sebab-sebab nikahnya Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah itu gara-gara Nabi Muhammad membawakan harta dagangannya Siti Khadijah. Itu kisah sebab nikahnya Nabi Muhammad ini memang macam-macam. Pamilah sebab-sebab nikah itu kayak buan pian ditalak tetamu laki pian bahar itu macam-macam kisahnya. Ada pian lah. Orang belang wadah guru nyan anyar kawin belang wadah guru berdua lagi bini membawa bini lah bini hanyar. Jadi yang guru ditambah guru jadi kayak apa kisahnya jadi ikamnya jadi tetamu lah bini ikamnya di mana tetamunya ulun di kurenja jadi tetamu lah bini ulun ini sutil aja gara-gara tersalah nomor. Ulun menelpon kawan ulun sakalinya tersalah nomor sebutin aja gue aja salah nomor sakalinya tak amuntai gini tuh mangkat pas diteleponin maka suaranya dia mendayu-dayu badan diteleponin injarnya pian ka aai salah sambung aai ya malahnya menyelajur kenalan sekalinya rame rupanya berdua di desa anak kawin dia rupanya pas sekalinya berjodoh. Nah, siapa sangka ya kan? Jadi napa sebab nikahnya gara-gara tersalah nomor gitu ya. Ada juga nih kita sampai jalan santri nya mondok di Antasan situ. Nya rencana mengaji ke Sebukul. Masa beda tingkat jalan Tanjung Rema itu sekalinya kami disemban si santri ini kami disemban lalu mengotok ke rumah orang mengotok sekalinya nama bukai baju pink santri ada di sana sekalinya baju pink sekalinya ada apa aja anak minjem kompa adakah? Adanglah ulun mengambilkan dahulu lalu yang mengambilkan di julung kompa sekata-kata respondokan lalu mengumpa si kondokan ini sekalinya nang putian nang kepentel tuh nang apa kapitannya tuh terampas terus sekalinya ngompa terampas tebacol terus masih santri yang ini ayo nak ajar ulun menggini jaru ulun menguti pian menunjuk ngompa lalu yang mengerti masih kondokan sopan banyak kali ingat lagi karena saya lagi berapa cakap tidak sadar lagi aduh sekalinya malamnya karindangan sekalinya dapat nomor rupanya pas pada teleponan berhubungan jodoh sekalinya pada sebab nikahnya gara-gara sabar hanya macam-macam aja sebab jodoh nih kalau disangka-sangka ya kan. Kayak Siti Khadijah nih. Ini ada riwayat mengatakan Siti Khadijah ini berkawan lawan Siti Aminah. Ketika Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad, Siti Khadijah itu waktu berumur 15 tahun dia pernah berelang melihat bayi Nabi Muhammad kan sampai di hati itu sampai ucap bungasnya luar biasa di bayi ini. Andai katanya aku nih lahir di zaman ini nih pasti aku yang berkawan lawan bayi Aminah ini. Sekalinya dikabulkan Allah Ta'ala karena disangka mengalami anak kawan sekalinya jadi jodoh seorang. Jadi jodoh seorang. Jadi kalau yang umpamanya ada nang galau belum ada sabar ya dulu ya kan. Ada aja enak. Kalau ibu-ibu nih antar lagi omongnya.
Sabar dulu ya, siapa tahu anunya dulu kembali lahirnya. Halo, santai kita lah peramian. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Himu Nabi Muhammad ditawari Siti Khadijah membawakan harta dagangan Siti. Di mapa Nabi kada himu benaik pangkat. Sebab sebelumnya Nabi Muhammad itu sidin begawi mengambil upah menakakan kambing orang, mengambil upah menternak kambing, mengembala kambing. Jadi ditawari Siti Khadijah membawa harta dagangan Siti di mapa Nabi Muhammad kada himu. Lawan pulang nila Nabi Muhammad ini kan Siti tinggal di wadah Marina Abu Thalib. Karena kegampangannya Abu Thalib maharabu Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad di dalam kandungan 2 bulan meninggal Abasin Abdullah. Ketika umur Nabi Muhammad 6 tahun meninggal maka Siti Aminah. Kemudian diharagu pulang oleh Kai Sidin Abdul Muttalib. Haratan rarangpiannya lawan Kai, haratan raramiannya lawan Kai, haratan disayangi luar biasa oleh Kai 2 tahun. Kemudian Kai Sidin Abdul Muttalib meninggal dunia. Kemudian yang mengasuh Nabi selanjutnya ialah paman Sidin Abu Thalib. Kenapa jadi Abu Thalib yang mengasuh Nabi Muhammad padahal paman Nabi Muhammad itu banyak karena Abu Thalib itu adalah dangsana sahabat seumah lawan abahnya Nabi Abdullah. Nah, Abu Thalib ini susah jadi Nabi Muhammad ini sidin mandani untuk mengurangi beban Abu Thalib, sidin mengambil upah mengembala kambing. Ditawari Siti Khadijah membawakan harta dagangan Siti Khadijah di mapa Nabi Muhammad kada himu luar biasa. Himu Nabi Muhammad. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Siti Khadijah untuk dijualkan. Berangkat Nabi Muhammad ke negeri Syam. Ya memang di dalam riwayat Nabi Muhammad itu pernah ke negeri Syam itu sebanyak 4 kali. Yang pertama ketika berumur 12 tahun bersama paman Sidin Abu Thalib. Yang kedua di umur 25 tahun Sidin membawakan harta dagangan Siti Khadijah ditemani Maisarah. Yang ketiga ketika Isra Mi'raj kan ke Syam tuh Nabi Muhammad ke Palestina. Yang keempat yaitu ketika peperangan Tabuk di tahun ke-9 Hijriah, yaitu Nabi Muhammad 4 kali dalam riwayat ke negeri Syam. Ditemani oleh pembantu Siti Khadijah yang benaran Maisarah. Jadi Maisarah ini yang mengawali Nabi Muhammad berdagang. Ini jangan pian sangka Maisarah ini kebini, kalau pian sangka Nabi Muhammad di berdagang dan kebinian ya. Ada Maisarah ini lelaki. Ini memang nila diharap tuh banyak. Nang ngarang itu nang kaya mirip bini-bini. Sekalinya orangnya lelaki. Kayak Maisarah yang mengawali Nabi Muhammad berdagang itu laki-laki orangnya. Dan wadah kita Maisarahnya pakai rudung. Ya Allah, gimana? Kayak Hamzah itu laki-laki. Tolha, Ikrimah sahabat Nabi Muhammad, anak Abu Jahal, laki-laki orangnya. Wadah kita Ikrimah bininya, ya Allah. Tapi ada juga nila aku aku sakala buja lawan indah ya. Dia kada boleh. Sakali diitingi, sakalinya bujang buat orangnya. Dah kalinya. Ngarang dah ada dia bida. Kira orang ini ya, sakalinya bujang buat. Aku kan dia sakala bola virus ya. Dia kada boleh. Sakali dibuka ini, sakalinya bisa buat orangnya. Harus tahu sakalinya. Terus tapi dia irus. Kira orang berbingit. Adanya sengok. Ketika sampai di Syam, semua dagangannya habis laku dengan untung yang banyak. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Mekah. Manakala sampai ke Mekah disambut oleh Siti Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Ini kita nih menyambut Siti Khadijah.
Artinya memang asalnya kata-kata Siti itu adalah sayyidah, sayyidati, kayak sayyidiyun itu pun sayyidati. Lalu ngar-ngarih menyambat sayyidati Khadijah lalu diubah menjadi Sidti. Kemudian diubah lagi menjadi Siti. Dapat di orang kita yang namanya jadi Siti. Jadi Siti. Jadi Siti itu sayyidati asalnya. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di hati Siti Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita daripada Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Melihat Nabi Muhammad datang dengan keuntungan yang luar biasa, bahkan disebutkan 4 kali lipat keuntungannya. Dengan diceritakan pula oleh Maisarah akan keagungan akhlaknya Nabi Muhammad, kemuliaan kejujurannya sosok sang Muhammad, itu menambah cinta Umi Siti Khadijah. Ditambah lagi dikisahkan Maisarah akan keajaiban yang terjadi ketika bersama Muhammad, seperti awan yang selalu menaungi kemana aja Muhammad berjalan, dan Maisarah awan itu selalu menaungi. Maka musim panas nih, kemana Muhammad berjalan itu pasti ada awan yang menaungi. Ditambah lagi pulang ketika beristirahat Muhammad di bawah pohon, lalu ada seorang pendeta namanya pendeta Nasturo, dia mahabarakan lawan ulun Khadijah bahwasanya itu tuh yang berabad di bawah pohon itu adalah Nabi yang ditunggu-tunggu selama ini. Itu kurangnya tuh calon Nabi tuh. Bertambah cinta Siti Khadijah. Lalu Siti Khadijah ini pun mendatangi sepupu beliau yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini disebut dengan orang yang ahli kitab, orang yang ahli Taurat, orang yang ahli Injil, orang yang ahli dengan agama-agama nabi-nabi terdahulu, orang yang hanif, orang yang tidak pernah menyembah berhala. Lalu dikisahkan oleh Siti Khadijah tentang keistimewaan Muhammad. Lalu jar Waraqah bin Naufal, "Hadza an-nabiyul muntazar. Hadza an-nabiyul muntazar." Inilah nabi yang selama ini ditunggu-tunggu wahai Khadijah. Ayo Khadijah ambil laki, Khadijah ambil laki. Untung ikan beraki Muhammad dewa, jangan ambil laki Khadijah, jangan sampai terlalu orang. Iya, nang Siti Khadijah tu akhirnya bapak bandiran lawan kawan Sidin Nabisa. Berkisah Sidin. Ini Siti Khadijah ini sebelumnya Sidin asa ada kurang pede itu, hendak meraih Muhammad, asa kurang pede. Kenapa? Karena dipikirkan Sidin Muhammad ini Sidin punya umur selawi, aku umur 40, 2 kali aku lang janda, mau jual aku. Ada rasa pesimis itu nah. Lalu Sidin berkisah lawan curhat Sidin lawan Nabisa. Ayo aja Nabisa, kena aku ngurusnya, aku nak mendapati Muhammad. Lalu Nabisa berapa lawan Nabi Muhammad. Lalu jangan Nabisa, Muhammad hendaklah kawin Muhammad. Muhammad hendaklah kawin Muhammad. Jadi jangan Nabi siapa yang kata hendak kawin? Apa jadi bagaimana kawin? Jangan Nabi, aku kalau bisa napa-napa, adulnya beda. Ada di kursi lancar. Adulnya beda. Lalu jangan Nabi sampai apa? Ada mengatakan orang hendak lawan ikam, orangnya luas, cantiknya luar biasa, orangnya sugi, orangnya pangkat mulia, orangnya mulia, dan keturunannya sangat mulia, hendak lawan ikam, hendak meraih ikam. Lalu jalan Nabi Muhammad siapa? Khadijah. Bos nih, hendak meraih anak buah. Lalu rahimahnya Nabi Muhammad hadangnya dulu, dan Nabi Muhammad ulang kepada dulu lawan paman, lawan Pak Acilan berkisah Nabi Muhammad. Paman Nabi ini asal percaya juga, bujur juga artinya nih. Khadijah orang suki hendak lawan Muhammad, kalau susah. Jadi mendatangi dia paman Nabi. Menurut riwayat Acilan Nabi datang kepada Siti Khadijah, wahai Khadijah, bujur juga kayak kami hendak lawan kemanakan kok. Muhammad itu orang kada berduit. Ikam ni orang suki hendak lawan kemanakanku, bujur juga kayak orang dia Siti Khadijah kada bergayaan. Kalau iwan bergayaan punya kada menjual. Lalu ya Siti Khadijah itu menjulung duit.
Kasus menjujur sini seorang. Nah, setelah perkawinan Nabi Muhammad dengan Ummi Siti Khadijah, lalu timbul ada suara sumbang. Suara sumbangnya apa? Ini pasti jadi Khadijah ini mau lawan Muhammad ini pasti gara-gara diperet Muhammad. Ada suara sumbang nama gitu. Nampun gawi Abu Jahal. Gawi. Kenapa gerang mana mungkin artinya orang wanita terkaya nih di kota Mekah mau lawan orang susah. Ibaratnya tuh pondokan nih besar pada tinjau sekalinya diraih oleh bibinian nampak alpar. Ya nanti timbul suara sumbang kenapa geramnya si Abu Jahal ini dihiri gara-gara kenapa geramnya suah melamar Siti Khadijah. Abu Jahal cuma ditolak mantah-mantah aku lakukan. Nang sangit. Di antara keistimewaan Siti Khadijah radhiyallahu anha, beliau ini mendapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan kan sekali. Yang pertama ketika Nabi Muhammad beribadah di Gua Hira. Beliau sembahyang di sana, beribadah di sana. Suatu kali Siti Khadijah rindu kepada sang suami. Beliau rindu kepada sang suami, beliau menyiapkan makanan yang paling nyaman, beliau siap berangkat untuk menaiki ke Gua Hira. Padahal tinggi Gua Hira itu luar biasa tingginya, bahkan bebatuan, gunung bebatuan jauh pula. Wihini aja dia belum damar naik ke Gua Hira itu sejam setengah. Tambah pulang-pulangnya sejam setengah. Itu wihini dinyamani tak sudah jalannya. Apalagi bahari Siti Khadijah kan kada gampangan. Apalagi Siti Khadijah itu sudah tua. Umur Siti sekitar 55 tahun yang naik ke Gua Hira itu. Tapi karena saking sayangnya lawan Nabi Muhammad, beliau naik sholat ke sana. Ketika Nabi Muhammad selesai sembahyang, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan berucap, "Ya Rasulullah, satati ilaik Khadijah." Sebentar lagi Khadijah istri tercintamu akan datang, wahai Rasulullah. Idza jaa faballigh min Allah as-salam. Apabila nanti Khadijah datang, sampaikan Allah Ta'ala kirim salam kepadanya. Dan sampaikan juga bahwasanya ulun katanya Jibril kirim salam juga kepada Khadijah. Ini luar biasa ya, Allah Ta'ala mengirim malaikat Jibril untuk menyampaikan salam kepada Ummi Siti Khadijah. Saking mulianya Siti Khadijah luar biasa. Bahkan ada lagi di ketika Ummi Sayyidah Khadijah hendak wafat. Memang pernah Nabi Muhammad ketika dia selesai berdakwah pulang ke rumah dengan lelah luar biasa, dengan cacian, makian, fitnahan daripada manusia, beliau pulang ke rumah. Seperti biasa disambut oleh Ummi Sayyidah Khadijah dengan sambutan luar biasa, menunggu di depan pintu biasanya. Menyambut di depan pintu Ummi Sayyidah Khadijah. Ketika Nabi Muhammad datang, Sayyidah Khadijah ini hanya berdiri. Jadi Nabi Muhammad tetaplah wahai Khadijah di tempatmu, karena waktu itu Sayyidah Khadijah sedang menyusui Fatimah yang Sayyidah. Lalu diitihi Nabi Muhammad. Fatimah menyusu sekalinya bukan air susu yang keluar, tetapi darah yang keluar. Menangis Nabi Muhammad. Kenapa? Saking laparnya Sayyidah Khadijah, karena saking susahnya Sayyidah Khadijah. Padahal dulu beliau adalah wanita terkaya seantero kota Mekah. Lalu Siti Fatimah tertidur diandak ke tempat tidur. Karena Nabi Muhammad lelah, Nabi Muhammad pun berbaring di pangkuan Siti Khadijah. Di akhir-akhir umur Siti Khadijah, Siti Khadijah berbaring di pangkuan Nabi Muhammad berbaring di pangkuan Sayyidah Khadijah. Kada terasa karena lelahnya luar biasa Nabi Muhammad pun tertidur di pangkuannya Sayyidah Khadijah. Dibelai kepala Nabi Muhammad oleh Sayyidah Khadijah, dibelai-belai karena terasa didikan banyu mata Sayyidah Khadijah mengenai pipinya Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad pun terbangun melihat bini Sidin yang paling Sidin cintai menangis. Wahai Khadijah, apa yang membuatmu menangis wahai Khadijah? Kenapa Khadijah ikut menjadi menangis? Apakah ikut menyesal bersuamikan aku Muhammad? Wahai Khadijah, dulu engkau adalah wanita bangsawan. Khadijah, dulu engkau adalah wanita yang
sangat mulia. Namun sekarang sesudah engkau menikah dengan aku, engkau dihina orang, engkau dicaci maki orang, engkau dijauhi semua orang. Wahai Khadijah, apakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad? Wahai Khadijah, dulu engkau adalah wanita terkaya di kota Makkah ini. Sampai-sampai engkau disebut sebagai Ratu Makkah. Namun setelah engkau menikah dengan aku, seluruh hartamu habis, wahai Khadijah. Apakah engkau menyesal menikah dengan aku Muhammad, wahai Khadijah? Menangis Siti Khadijah. Wahai suamiku, wahai Rasulullah, bukan itu yang belum tangisakan ya Rasulullah. Bukan itu yang belum tangisakan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai suamiku tercinta, ulun ini sudah tua, ulun ini rasakan panjang lagi umur, ulun ini rasakan panjang lagi umur. Sungguh tidak ada lagi jiwa dan harta ini yang bisa ulun korbankan untuk membantu dakwahmu ya Rasulullah. Seluruh harta ulun habis untuk membantu dakwahmu ya Rasulullah. Ulun rasakan panjang lagi umur ya Rasulullah. Andai kata sesudah ulun meninggal nanti tulang-tulang ulun ini bisa ditukarkan dengan dinar ataupun dirham, maka tukarkanlah ya Rasulullah untuk membantu dakwahmu ya Rasulullah. Begitu tulusnya Ummina Siti Khadijah dalam mendakwahkan agama ini, pengorbanan sujud luar biasa. Siti Khadijah sangat berjasa lawan kita, sangat berjasa lawan kita. Pengorbanan sujud luar biasa dengan berkat beliau dan sahabat-sahabat baginda Nabi, agama ini tegak. Berkat beliau kita tahu Tuhan kita, Allah Ta'ala adalah Tuhan kita, dipeluk oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad sayang cintanya luar biasa kepada Ummina Siti Khadijah. Dan ketika Siti Khadijah mendekati sakaratul maut, Sayyidina Jibril datang kepada baginda Nabi Muhammad membawakan buah anggur daripada syurga untuk diberikan kepada Ummina Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan wahai Rasulullah, sampaikanlah kepada Khadijah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kirim salam kepada Khadijah, dan sampaikan ulun pun kirim salam kepada Khadijah, kata Sayyidina Jibril, dan sampaikan kepada Khadijah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat rindu kepada Khadijah, dan Allah taala sudah menyiapkan istana di dalam surga untuk Siti Khadijah, dan semua penghuni surga sudah siap untuk menyambut Ummina Siti Khadijah. Menangis begitu Nabi Muhammad. Disampaikan salamnya Allah Ta'ala itu dan salamnya Sayyidina Jibril kepada Ummina Siti Khadijah. Siti Khadijah menangis dan beliau jawab salamnya Allah Ta'ala itu dengan salam yang biasa kita baca sesudah sembahyang. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah kesejahteraan, wa minkas salam, darimulah ya Allah kesejahteraan, wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamulah kembali itu kesejahteraan. Fahyina rabbana bis salam, maka hidupkanlah kami ya Allah di dalam kesejahteraan, wa adkhilna jannata daras salam, dan masukkanlah kami ya Allah ke dalam surga darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Dan tak lama Ummina Siti Khadijah pun meninggal dunia di tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan Ummina Siti Khadijah pun dimakamkan di Kampung Hijun di pekuburan Al-Ma'la. Langsung Nabi Muhammad yang menyambut jenazahnya Siti Khadijah, menyambut jenazahnya istri tercinta beliau langsung meletakkan jasadnya Ummina Siti Khadijah ke dalam liang lainnya. Begitu sedihnya luar biasa baginda Rasulullah kehilangan istri yang sangat beliau cintai. Sampai-sampai di tahun itu disebut dengan Amul Hazan, tahun kesedihan, karena begitu dalamnya
sedihnya baginda Nabi Muhammad SAW kehilangan orang yang sangat beliau cintai. Bahkan karena saking cintanya baginda Rasulullah, saking Rasulullah menyebut tentang Siti Khadijah, cucu Nabi Muhammad rencak berucap, laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu ma yuhibbuha. Sungguh aku cinta kepada Khadijah, maka aku pun cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Khadijah. Disebutkan di dalam Sirah Ibnu Hisham, ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, kemana-mana Nabi Muhammad SAW merebut kota Makkah di tanggal 10 Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Nabi Muhammad bersama 10.000 pasukan di Fathu Makkah, beliau menguasai kota Makkah. Ketika Fathu Makkah itu, para sahabat-sahabat muhajirin mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Sayyidina Abu Bakar pulang ke rumahnya, Sayyidina Umar pulang ke rumahnya, Sayyidina Ali pulang ke rumahnya, sahabat-sahabat yang lain pulang ke rumah mereka masing-masing. Beda dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau datang ke Makkah, beliau kadang langsung ke rumah Sidin kadang. Tetapi awal-awal yang didatangi Sidin, yang awal-awal didatangi oleh Nabi Muhammad ialah makamnya Ummi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, orang yang sangat dicintai baginda Nabi Muhammad SAW, yang selama ini membantu dakwahnya Nabi Muhammad dengan ketulusan jiwa, harta dan ketabahan dalam memperjuangkan Islam. Bahkan disebutkan Nabi Muhammad beberapa malam beliau tinggal di samping makamnya Ummi Sayyidah Khadijah. Beliau membuat kemah di sana, membuat kemah persis di samping makamnya Ummi Sayyidah Khadijah. Bahkan beliau Nabi Muhammad kadang-kadang diganggu, beliau hendak berduaan aja lawan istri tercinta Siti, kadang-kadang diganggu Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad rencana menangis di kuburnya Ummi Sayyidah Khadijah, dan beliau berucap di Fathu Makkah itu, Sadaqti ya Khadijah, sadaqti ya Khadijah, sungguh benar wahai Khadijah kata-katamu, sungguh benar wahai Khadijah kata-katamu. Wahai Khadijah, dulu ketika kita bersama-sama berjuang di awal-awal Islam, di awal-awal berdakwah, dulu engkau sering menyemangati aku, engkaulah penyemangatku wahai Khadijah. Di saat semua orang memaki lawan kita, semua orang menjauhi lawan kita, semua orang memfitnah lawan kita, engkaulah yang menyemangati lawan aku wahai Khadijah. Bahkan engkau sering menyebut-nyebut, wahai kekasihku ya Rasulullah, wahai suamiku tercinta, demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu wahai kekasihku. Demi Allah, Allah pasti akan memenangkan agama ini. Demi Allah, pasti Allah akan memenangkan agama ini. Wahai kekasihku Khadijah, sekarang saat ini kita sudah menang wahai Khadijah. Kita saat ini sudah menang wahai Khadijah. Dan sayang Siti Khadijah sudah berada di dalam kubur beliau. Siti Khadijah sudah berada di dalam kubur beliau. Nabi Muhammad menyampaikan kita sudah menang wahai kekasihku Khadijah. Sungguh benar kata-katamu, aku sungguh sangat rindu kepadamu, sungguh aku sangat ingin memelukmu wahai Khadijah. Dan berkata, sungguh wahai Khadijah, perjuangan kita selama ini kada sia-sia wahai Khadijah. Sungguh perjuangan kita selama ini kada sia-sia wahai Khadijah. Sekarang kita menang wahai kekasihku Khadijah. Luar biasa cintanya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berdoa, kita bertawassul dengan Ummi Sayyidah Khadijah, dengan berkat kita menghawal Ummi Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan Sayyidah Khadijah cinta lawan kita, dan kita pun diberi Allah Ta'ala cinta yang dalam kepada Ummi Sayyidah Khadijah. Allah kelompokkan kita di kelompok beliau, dan Allah berikan kita rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Jangan Allah matikan kita kecuali sudah berziarah Makkah dan Madinah, berziarah ke makam Ummi Sayyidah Khadijah dan baginda Rasulullah SAW. Dan kita pada hari ini, di saat ini kita bersaksi bahwa kita sebuah rekaan kita ini adalah bersaudara. Ya Allah, saksikan ya Allah, kita di sini ya Allah, kami ini adalah bersaudara ya Allah. Sebab
sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat ini, di dunia ini, kumpulkan kami ya Allah nanti di dalam surga-Mu ya Allah, bersama baginda Rasulullah, bersama Ummi Sayyidah Khadijah, bersama sahabat-sahabatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama wali-wali-Mu ya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita di dalam ketaatan, kenikmatan, keberkahan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman yang sempurna, Islam yang sempurna, masuk surga bighairi hisab, berkumpul dengan baginda Rasulullah, Ummi Sayyidah Khadijah dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni likulli niyatin shalihah wa hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nabi Muhammad telah bersabda, Siti Khadijah sebaik-baik wanita, sesungguhnya aku mencintainya, aku pun cinta orang mencintainya. Setelah Khadijah menjadi istri, semua hartanya ia pun beri kepada Nabi tercinta suami, sebagai bukti cintanya sejati. Khadijah patut diteladani, seorang istri yang amat bakti, suami ibadah ia tolongi, ngantar makanan menghibur hati. Dialah istri sangat baktinya, tidak peduli lanjut usianya, namani Nabi susah senangnya, karena cinta dan sayang baginda. Patutlah kita nunduk kepala, renungkan jasa ini Khadijahnya, membela Nabi dalam dakwahnya, jiwa dan harta dikorbankannya. Banyaklah keistimewaannya, awal beriman kaum wanita, Allah dan Jibril salam padanya, dapat maligai di dalam syurga. Baginda Nabi amat sayangnya, karena diberi anak-anaknya, dua lelaki, empat wanita. Islam dan hijrah sama ayahnya. Qasim Abdullah dua putranya, Zainab Ruqayyah Ummu Kulthumnya, Fatimah Zahra putri-putrinya, dari Fatimah Hasan Husainnya. Siti Khadijah mulia wafatnya, 11 Ramadan tanggal bulannya, Nabi yang langsung turun lahadnya, ratakan tanah ma'la kuburnya. 25 tahun bersama Nabi dalam dakwahnya, di dalam suka maupun duka. 65 umur wafatnya, keramat Khadijah banyaknya, paling terkenal, paling tercoba, amalkan manaqib serta halalnya. Allah luaskan rezeki halalnya, ya Allah luaskan kami rezeki
hadiri majlis manaqibnya, rezeki nyampaikan kami semua, ziarah Makkah dan Madinahnya. Ya Allah, masukkan kami semua golongan cinta ahlu baitnya, karena baginda Nabi bersabda, seorang bersama yang dikasihinya. Di sini syair kami tamatkan, salah dan khilaf mohon maafkan. Semoga kita Allah sudahkan husnul khatimah ia wafatkan. Mudah-mudahan dengan keberkahan Umi Sayyidah Khadijah seluruh hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan Allah naikkan kaki kita di tempat ini kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mendapat keberkahan beliau dan berkumpul dengan beliau di dunia dan di akhirat. Di hati kita sambung selalu dengan Umi Sayyidah Khadijah. Nanti di dalam surga kita akan berkumpul beliau. Mudah-mudahan Umi Sayyidah Khadijah dan baginda Rasulullah yang akan menyambut kita nanti di dalam kubur. Ala hadzal niyyatu likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا